Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Handaru, Kak Nathanael, Gading Asmi Marpaung, Falah Akbar, Marcella, Kevin Fernandi Turang, Wilhelmus Hufang. Dan kami akan mempresentasikan laporan studi kasus sistem operasi Windows 10. Silakan menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Baik, di sini pendahuluan. Sistem operasi adalah jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ia mengatur penggunaan memori, pemrosesan data, dan sumber daya lain, memungkinkan eksekusi aplikasi secara efisien dari perangkat komersial hingga open source. Sistem operasi memegang peran penting dalam hampir setiap perangkat komputer. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, seberapa efektif pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas menggunakan Windows 10? Kedua, apakah terdapat perbedaan dalam efisiensi antara pengguna yang berpengalaman dan yang pemula saat menggunakan Windows 10? Terakhir, bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap Windows 10 yang dapat diukur melalui kuesioner SUS, System Usability Scale. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengukur efektivitas pengguna dalam menyelesaikan berbagai tugas di Windows 10. Selanjutnya, menganalisis perbedaan efisiensi penggunaan Windows 10 antara pengguna expert dan novice. Yang terakhir, menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap Windows 10 berdasarkan hasil kuesioner SUS, System Usability Scale. Selanjutnya, manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, menyediakan wawasan mengenai usabilitas Windows 10 untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya, menjadi referensi bagi pengembang perangkat lunak dalam meningkatkan pengalaman pengguna di Windows 10. Yang terakhir, memberikan informasi berharga bagi pengguna baru untuk memaksimalkan penggunaan Windows 10. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kevin, yaitu di materi tinjauan pustaka. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Selanjutnya di sini ada sistem operasi Windows 10, yaitu merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 yang dirilis pada 29 Juli 2015. Sistem operasi Windows 10 merupakan perbaruan dari sistem sebelumnya, sehingga perlu dilihat tingkat penerimaan usabilitas dari penggunanya. Selanjutnya di sini ada fungsi dan tugas sistem operasi Windows 10, di mana fungsi dan tugasnya itu ada proses dan thread. Setiap program berjalan sebagai proses dengan satu thread utama, bisa membuat banyak thread untuk multitasking. Ya, yang kedua, penjadwalan. Thread diatur dengan prioritas 0 sampai 31, menggunakan round robin untuk memutar giliran dengan prioritas yang bisa berubah dinamis. Selanjutnya itu ada manajemen memori, mengelola RAM, memori fisik, dan memori virtual pegging untuk efisiensi. Yang terakhir itu ada manajemen file. Manajemen file ini adalah sistem NTFS mengatur file dan direktori dengan kompresi file lossless untuk mengurangi ukuran data. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem operasi Windows. Di sini ada 5, yaitu ada Windows 10 Home, versi dasar untuk pengguna biasa, ada Windows 10 Pro untuk tambahan fitur seperti enkripsi dan desktop jarak jauh, ada Windows 10 Enterprise untuk organisasi besar dengan pelindungan ancaman yang lebih canggih, atau E5. Selanjutnya ada Windows 10 Education, di mana versi Enterprise untuk sekolah. Dan yang terakhir ada Windows 10 IoT Core, di mana ini sistem operasi untuk perangkat IoT berbiaya rendah. Selanjutnya ada teori yang terkait. Yang pertama ini ada usability, di mana ukuran keamanan, efektivitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Selanjutnya itu ada usability testing, pengujian seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas di Windows 10, khususnya pemula.
Selanjutnya ada sistem usability scale atau SUS, metode cepat untuk menilai usability, diandalkan sejak 1986, digunakan untuk berbagai sistem operasional. Saya akan membawakan materi yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, kita memiliki 40 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mulla Warman yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok expert yang berjumlah 20 orang dan kelompok responden novice yang berjumlah 20 orang. Tujuannya untuk membandingkan respon dan tanggapan dari kedua kelompok dalam menyelesaikan tugas dengan Windows 10. Sumber datanya yaitu data primernya ada waktu pekerjaan tugas, jumlah kesalahan, dan tingkat kepuasan. Kuesioner SUS digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna. Kemudian ada data sekunder yaitu berupa literatur, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya sebagai referensi. Kemudian teknik pengumpulan data observasi langsung yaitu mengamati waktu penyelesaian tugas dan mencatat kesalahan yang dibuat oleh responden. Setelah tugas selesai, responden mengisi kuesioner SOS untuk menilai kepuasan mereka terhadap Windows 10. Kemudian ada teknik analisis data yaitu menganalisis kuesioner SOS untuk menilai kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua ada membandingkan waktu pekerjaan tugas untuk melihat efisiensi antara pengguna expert dan pengguna novice. Evaluasi. Yang ketiga ada evaluasi kesalahan untuk mengukur pemahaman terhadap fitur Windows 10. Perkenalkan, nama saya William Supang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Gading. Nah, di sini ada studi kasus dan praktikum. Nah, di sini ada responden 40 mahasiswa teknik Universitas Mulla Warman dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 20 responden expert dan 20 responden noise. Tujuan pembagian yaitu adalah untuk melihat perbandingan hasil dan pengalaman penggunaan Windows 10. Bisa dilihat di tabel 4.1.1 yaitu tabel karakteristik kelompok responden. Oke. Nah, selanjutnya ada analisis kasus. Fokus utama dari perbandingan penyelesaian tugas Windows 10 antara expert dan noise yaitu temuan. Expert lebih efisien, noise lebih lambat, dan banyak kesalahan. Kesulitan noise pada fitur lanjutan Windows 10. Kesimpulannya adalah tingkat keahlian mengurai kecepatan dan akurasi penyelesaian tugas. Bisa dilihat di gambar 4.3.1 yaitu perbandingan waktu penyelesaian tugas responden, expert, dan noise. Di expert itu lebih cepat waktu penyelesaian tugasnya dibandingkan dengan noise. Nah, ini adalah hasil komisioner SUS. Hasil komisioner SUS atau System Usability Sales yaitu untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan Windows 10. Untuk pernyataannya itu bisa dilihat di tabel di sebelah kiri, dan untuk hasilnya itu bisa dilihat di tabel sebelah kanan yaitu expert dengan nilai 70,25 yaitu tergolong puas, dan noise yaitu 57,875 yaitu tergolong marginal low. Pembahasan. Diskusi, fokus penelitian perbandingan antara kelompok expert dan novice di Windows 10. Terutama, expert lebih cepat menyelesaikan tugas, novice sering bingung dengan fitur mengakibatkan lebih banyak kesalahan kesulitan novice. Tugas sulit manajemen file dan pengaturan jaringan perlu menyesuaikan Windows 10 agar lebih mudah dipahami. Satisfaction dari SUS. Expert merasa puas, novice menunjukkan kepuasan lebih rendah dan butuh dukungan lebih. Dampak tingkat keahlian mempengaruhi investasi dan kecepatan penyelesaian tugas. Kaitan dengan teori. Relevansi teori usability, kemampuan sistem membantu penggunaan penyelesaian tugas kelompok expert, menunjukkan efektivitas dan efisiensi lebih baik kelompok novice, mengalami kesulitan menunjukkan perlunya dukungan usability testing, identifikasi kebingungan melalui observasi penggunaan konserver SUS, memperlihatkan perbedaan kepuasan pengguna, signifikasi hasil, mendukung teori usability dan penting memahami sistem. Temuan dan implikasi. Perbedaan signifikan, experts menyelesaikan tugas lebih cepat dan akurat. Tingkat keahlian berpengaruh langsung pada interaksi dengan sistem. Implikasi temuan. Pentingnya pelatihan dan panduan untuk mengguna novice, desain antarmuka yang lebih ramah pengguna, penyediaan dokumentasi yang jelas, tujuan meningkatkan pengalaman pengguna untuk semua tingkat keahlian. Nah, selanjutnya akan masuk kesimpulan.
Penelitian ini membahas perbandingan antara penggunaan expert dan novice dalam menggunakan sistem operasi Windows 10. Kelompok expert lebih cepat dan akurat dalam menyelesaikan tugas dibanding kelompok novice yang sering mengalami kebingungan. Usability testing mengungkap bahwa sistem ini perlu perbaikan agar lebih ramah pengguna. Scoring di kuesioner sistem usability scaling menunjukkan bahwa expert puas sementara novice merasa kurang puas. Temuan ini menekankan pentingnya perbaikan antarmuka dan fungsi sistem agar semua pengguna, terutama pemula, lebih mudah mengakses dan menyelesaikan tugas di Windows 10. Saran, peningkatan antar pengguna. Desain antar muka Windows 10 harus ramah pengguna, terutama untuk pemula. Tambahan tutorial interaktif dan petunjuk yang jelas untuk memahami fungsi dasar. Adanya sesi pelatihan untuk pemula, mengadakan sesi pelatihan sebelum mereka mengenal sistem, dan membantu pengguna lebih merasa percaya diri dan mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan tugas. Nah, feedback untuk penggunanya, mengumpulkan tempat baik secara rutin dalam penggunaan tentang pengalaman mereka dalam sistem, dan membantu identifikasi area yang perlu diperbaiki dan memahami lebih kebutuhan pengguna. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap presentasi ini memberikan suatu kaidah bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aku ngeditnya nih?